Setelah di video sebelumnya, Bang Faruk telah menceritakan ya bagaimana awalnya hingga Bang Faruk memutuskan untuk mempelajari Bible guna mendekatkan diri kepada Tuhan ya di waktu Bang Faruk masih beragama Kristen pada masa itu. Jadi, di waktu Bang Faruk memutuskan ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara ya mempelajari Bible pada masa itu, kalau Bang Faruk tak nggak salah ya, itu waktu itu kira-kira di pertengahan ya tahun 2011. Bahkan di masa itu ya, demi berupaya fokus dalam mempelajari Bible dan membaca Bible pada masa itu, ya guna mendekatkan diri kepada Tuhan pada masa itu, Bang Faruk tidak mau bekerja, Bang. Ya, bukan Bang Faruk nggak dapat pekerjaan, Bang Faruk nggak mau bekerja. Bahkan pekerjaan Bang Faruk pada masa itu Bang Faruk tinggalkan. Ya, selain Bang Faruk yang meninggalkan, memang ada sedikit konflik tentang pekerjaan Bang Faruk pada masa itu. Tetapi setelah Bang Faruk tidak bekerja di pekerjaan Bang Faruk yang lama, Bang Faruk memutuskan tidak mau bekerja, Bang. Guna fokus ya untuk membaca, memahami Bible dan mendekatkan diri kepada Tuhan pada masa itu. Dan banyak tawaran pekerjaan yang diberikan kepada Bang Faruk pada masa itu, semuanya Bang Faruk tolak. Karena hari-hari Bang Faruk isi dengan membaca Bible. Bangun pagi Bang Faruk baca Bible, ya setelah makan Bang Faruk baca Bible, sore hari baca Bible, ya menjelang tidur pun membaca Bible. Hari-hari Bang Faruk dipenuhi dengan Bible pada masa itu, dekat dengan Bible pada masa itu. Karena memang Bang Faruk kepingin untuk memahami dan mendalami Bible. Hingga akhirnya Bang Faruk pun memulai bacaan Bang Faruk, dimulai dari surat Kejadian. Dan di saat Bang Faruk memulai bacaan Bang Faruk ya, Bang Faruk terkejut menemukan ternyata ada banyak larangan ya, makanan yang diharamkan di dalam Bible, ya terkhusus di dalam Perjanjian Lama. Ya Bang Faruk temui ya di surat Imamat, ya binatang-binatang yang diharamkan itu ya seperti unta, kelinci, ya baru burung raja wali, baru babi hutan, elang laut, elang merah dan elang hitam. Bahkan ada beberapa binatang lain yang diharamkan di dalam surat Imamat tersebut. Dan perihal tentang babi hutan, Bang ya, jangankan memakannya, ya, jangankan memakannya, ya, bahkan kita tidak boleh terkena dengan bangkainya, Bang. Yang tertulis di dalam Ulangan 4 ya adalah Ulangan 14 ayat 8, yang isinya juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Bahkan terkena bangkainya pun kita diharamkan, Bang. Tak boleh kita terkena bangkainya. Jika binatang-binatang yang lain seperti burung raja wali, ya, burung elang, unta, ya itu tidak Bang Faruk khawatirkan karena sesejatinya ya daging hewan tersebut itu jarang disuguhkan di hadapan Bang Faruk apalagi dalam tradisi di kesukuan Bang Faruk. Tetapi persoalan daging B2 ini, Bang, ya, persoalan daging B2 ini ya itu hampir di setiap adat dan istiadat ya di sukunya Bang Faruk itu disajikan. Lantas kenapa dimakan? Kenapa dibolehkan? Sementara ya di Bible itu diharamkan, tak boleh dimakan. Kenapa dimakan? Mulai saat itu Bang Faruk berpikir dan mulai mencari informasi kepada teman-teman Bang Faruk. Apakah mereka juga mengetahui bahwasannya daging B2 itu ternyata haram yang tertulis di dalam Bible? Setelah itu Bang Faruk meneruskan bacaan Bang Faruk ya guna supaya Bang Faruk lebih mengetahui informasi di dalam Bible, ya perintah dan juga larangan di dalam Bible yang diserukan kepada saya selaku umat Kristen pada masa itu. Lalu Bang Faruk terkejut menemukan di dalam surat Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 soal perintah bersunat bagi laki-laki. Ya, setelah itu Bang Faruk juga menemukan dalam Kolose 2 ayat 11, ya di situ dikatakan ya bahwasanya seseorang itu harus bersunat, Bang. Ya, harus bersunat. Bahkan di dalam Lukas 2 ayat 21, Bang Faruk terkejut membaca di situ bahwasanya ternyata Yesus ya yang saya puji-puji dan saya agung-agungkan pun bersunat di usia 8 hari.
Lalu muncul pertanyaan dalam diri saya gitu loh. Kenapa orang tua saya dan juga para pendeta-pendeta saya tidak menekankan kami untuk bersunat sementara Yesus bersunat? Padahal pada hakikatnya saya ingin ikut Yesus, saya ingin mendekatkan diri dan mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Setelah itu, Bang Faruk masih melanjutkan bacaan Bible Bang Faruk pada masa itu. Dan Bang Faruk semakin terkejut ya dengan ayat-ayat di dalam Bible di mana di situ dikatakan Yesus itu mengesahkan Allah, bukan mengesahkan dirinya ternyata Bang. Di dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 33 ayat 26, Keluaran 9 ayat 14, Keluaran 20 ayat 3, di dalam Samuel 7 ayat 22, Yesaya 43 ayat 11, bahkan banyak ayat lagi. Ya, banyak surat-surat yang lainnya di mana dikatakan di situ Yesus itu mengesahkan Allah, tak mengesahkan dirinya. Lantas saya mulai berpikir, siapa Yesus dan siapa pula lagi Allah? Kenapa saya dapati di dalam Bible itu dua pribadi yang berbeda? Sementara selama ini ya yang diajarkan atau yang disampaikan kepada Bang Faruk, Yesus itu sendiri adalah Tuhan dan Allah yang menjadi manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5 ayat 30, Lukas 10 ayat 16, Markus 9 ayat 37, Matius 10 ayat 40, dan banyak ayat-ayat lain di mana Yesus menyatakan diri dia adalah utusan, bukan Tuhan. Dan guna ya melengkapi dan meyakini ya pemikiran saya saat itu, saya mulai mencari informasi Bang. Pada masa itu ya belum ada aplikasi-aplikasi lain seperti TikTok, belum bahkan YouTube pada masa itu belum setenar sekarang. Bang Faruk mencari informasi yang melalui Facebook pada masa itu dan juga Google. Di saat saya mencari tahu ya melalui media sosial ya tentang Yesus, ternyata Bang Faruk menemukan banyak artikel-artikel yang menyatakan Yesus itu adalah sejatinya adalah utusan. Dia bukan Tuhan, dan ayat-ayat yang disampaikan di dalam media sosial itu tersebut ya, itu baru Bang Faruk temui dan baru Bang Faruk baca di dalam Bible. Meskipun pada masa itu ya sudah mulai banyak keraguan dan juga pertanyaan Bang Faruk tentang isi Bible tersebut, Bang Faruk tetap membaca Bible tersebut guna menuntaskan apa yang menjadi keraguan dan juga menjadi buah pikiran dari Bang Faruk pada masa itu. Akan tetapi di saat Bang Faruk melanjutkan bacaan Bang Faruk memiliki beberapa pandangan dan juga pemikiran ya bahwasanya isi Bible itu surat yang satu dengan yang lainnya, ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu banyak yang kontradiksi Bang, saling bertentangan. Hingga akhirnya di waktu itu Bang Faruk memahami ternyata di Bible selain perkataan Yesus ada juga perkataan Paulus ya, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, di surat Efesus, di surat di surat Filipi, bahkan di surat-surat lainnya terdapat perkataan Paulus. Dan Bang Faruk memahami pada masa itu ternyata perkataannya Yesus dan juga perkataannya Paulus itu saling berkontradiksi, saling berseberangan. Bahkan seruan mereka itu saling berseberangan karena ternyata ya Yesus itu menyatakan diri dia adalah utusan, sementara Paulus menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Berkisar 4 atau 5 bulan selama membaca Bible, Bang Faruk waktu itu belum menyadari satu hal. Apa satu hal yang belum Bang Faruk sadari pada masa itu? Bang Faruk belum menyadari bahwasanya ternyata iman Kristen tidak disebut di dalam kitab itu, Bang. Hingga akhirnya Bang Faruk menemukan kata Kristen itu di surat Kisah Para Rasul 11, Bang. Ayat 19 sampai dengan 26. Dan semenjak saat itu ya Bang Faruk sudah mulai mencari-cari informasi
ya mulai banyak bertanya kepada teman-teman Bang Faruk, kepada para pendeta. Bahkan pada masa itu Bang Faruk memiliki seorang teman sekolah dulu, seorang pendeta di Jakarta. Dan saya sering berteleponan kepada dia guna mempertanyakan pertanyaan saya ini kepada dia melalui telepon. Akan tetapi jawaban dari setiap pertanyaan Bang Faruk itu tidak memiliki kepuasan buat Bang Faruk gitu loh. Karena Bang Faruk merasa dia menjawab itu berdasarkan hawa nafsu dia, dan juga berdasarkan doktrin dan keimanan dia, bukan berdasarkan ilmiah, fakta dan juga data serta dalil yang ada. Bang Faruk mulai menanyakan kepada dia tentang persoalan makanan yang diharamkan, tentang bersunat, ya tentang peribadatan, ya tentang peribadatan lagi. Ya Bang Faruk menemui ternyata peribadatan yang dilakukan oleh Yesus itu berbeda dengan peribadatan yang saya lakukan pada masa itu dan orang-orang Kristen pada masa itu. Karena apa? Di dalam Matius 26 ayat 39 ternyata Yesus beribadah itu sujud, Bang. Saya terkejut membaca itu pada masa itu. Lalu saya tanyakan semua keraguan saya tadi, ya, semua amal peribadatan yang dilakukan oleh Yesus tadi, ya, kepada teman saya di Jakarta tadi bernama Herianto, dia seorang pendeta Pentakosta. Dia menjawab bahwasanya semua itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Dan saya teringat perkataan dia itu ada tertulis di dalam Bible. Itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15. Telah dibatalkan. Dan yang dibatalkan itu adalah hukum Taurat, hukum Torah. Akan tetapi, ya, surat Efesus 2 ayat 15 tersebut, saya bilang kepada teman saya itu bertolak belakang dengan Matius 5 ayat 17 sampai 18 toh, saya bilang. Yang isinya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu perkataan Yesus toh, saya bilang kepada dia. Satu iota, saya bilang. Bahkan langit dan bumi ini tidak akan lenyap, kata Yesus pada masa itu. Kata Yesus yang tertulis di dalam surat itu toh, saya bilang. Akan tetapi teman saya itu berkeras. Dia tetap berpegang kepada Efesus 2 ayat 15 bahwasanya hukum Taurat telah dibatalkan dan semua perintah, ya, dan juga larangan yang disampaikan oleh Yesus telah dibatalkan oleh Efesus 2 ayat 15. Lalu saya mulai mengulik-ulik, Bang, melalui media sosial, melalui Google, ya, atau internet pada masa itu, ya, tentang surat Efesus tersebut, hingga akhirnya saya menemukan ternyata surat Efesus itu adalah perkataan Paulus, pernyataan Paulus yang dia mengaku bahwasanya dia mendapat wahyu dari Yesus. Dan surat Efesus itu ada setelah Yesus diangkat ke langit. Hingga akhirnya, ya, setelah berdiskusi atau berdebat kepada teman-teman saya dan juga pendeta, ya, di waktu saya masih Kristen pada masa itu, saya memutuskan bahwasanya ternyata selama ini, ya, saya itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Paulus, bukan yang diperintahkan oleh Yesus. Sementara saya ingin mendekati Yesus, saya ingin mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, bukan Paulus. Dan hingga akhirnya saya mulai meninggalkan peribadatan ke gereja hari Minggu. Saya tidak mau lagi pergi ke gereja hari Minggu karena saya yakini, ya, dengan mengikuti Yesus tidak harus pergi ke gereja hari Minggu, karena Yesus pun tidak pernah memerintahkan di dalam Alkitab secara tegas untuk pergi ke gereja dan memuji dirinya atau menyembah Dia di gereja di hari Minggu. Dan lebih kurang, ya, 1 tahun lamanya waktu itu saya tidak beragama, Bang. Sampai di tahun 2012, ya 2012 pertengahan itu saya tidak beragama, tetapi saya meyakini kebenaran Yesus, bahwasanya Dia adalah utusan. Kita sudahi sampai di sini dulu. Nanti insya Allah di part ketiga Bang Faruk akan menceritakan kisah perjalanan di mana Bang Faruk berupaya mencari kebenaran agama yang benar. Mana nih agama yang benar? Dan setelah selesai membaca Bible, pada masa itu Bang Faruk menyatakan
keluar dari keimanan Kristen. Saya tidak mau lagi mengakui kepada orang saya seorang Kristen, tapi saya ikut Yesus. Itu yang sering saya katakan. Insya Allah di part ketiga Bang Faruk akan menyampaikan ya perjalanan berikutnya Bang Faruk hingga menjadi seorang mu'alaf. Ayo saudara-saudaraku dibantu ya, subscribe, like, comment, and share channel YouTube Bang Faruk. Support Bang Faruk. Insya Allah berkah untuk kita semua. Biru bidam napika yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.